Nama lengkap waktu kecil lahir itu Agustinus Ari Pawarto. Agustinus itu nama baptis yang ditambahkan dalam diri saya sehari setelah dilahirkan. Jadi saya lahir itu 19 Juni 1966. Nah, hari berikutnya, pagi berikutnya, itu saya dibawa ke gereja sama orang tua saya, lalu dibaptis oleh pastor paroki. Jadi, saya bersyukur bahwa saya menjadi anak dunia itu hanya 1 hari, hitungan 1 hari. Dan hari berikutnya saya sudah menjadi anak Tuhan dengan dibaptis dengan nama Agustinus. Sedangkan nama baptis ini kemudian diganti ketika saya masuk biara, itu diganti dengan nama Athanasius. Karena ketika masuk biara itu harus punya nama biara selain nama baptis. Nah, lalu saya memakai nama Athanasius. Nah, Athanasius itu adalah nama baptis dari kakek saya. Karena waktu itu saya tidak menyiapkan nama biara, tapi karena disuruh harus punya nama biara, lalu saya tiba-tiba ingat dengan nama baptis kakek saya. Lalu saya pakailah nama kakek saya itu sebagai nama biara, Athanasius. Sehingga nama resmi yang dipakai dalam Ordo Karmel itu Athanasius Ari Pawarto Okari. Begitu. Oke, saya adalah anak kedua dari 6 bersaudara, 2 laki, saya dan yang bungsu, dan yang 4 itu perempuan. Mereka semua sudah berkeluarga, jadi hanya saya yang terpanggil untuk hidup membiara menjadi imam dalam Ordo Karmel. Awal dari panggilan saya itu dari melihat. Waktu saya masih kecil, usia SD, mungkin kelas 5 atau kelas berapa, itu rumah saya itu kan rumah pertama dari kampung. Artinya kalau ada pastor paroki yang misa di lingkungan saya, itu selalu menjadi jujukan untuk singgah. Ya. Nah, ketika pastor itu singgah, ngobrol-ngobrol, minum dan sebagainya, lalu pastor itu mendoakan kami sekeluarga, lalu memberkati kami. Waktu itu saya masih kecil, melihat pastor yang seperti itu, kok lalu saya merasa tertarik. Saya ingin seperti orang yang seperti itu. Romo itu datang ke keluarga, ngobrol, mendoakan keluarga, lalu memberkati, lalu baru pulang. Saya tertarik dengan cara seperti itu, dan itu kemudian menumbuhkan panggilan dalam diri saya. Usia SD sudah merasa terpanggil untuk itu, tapi baru pada usia SMP itu panggilan makin kuat. Maka setelah lulus SMP, lalu saya bersama teman-teman itu mendaftarkan diri ke Seminari Marianum di Malang tahun 1982.
Saya ditabiskan itu 8 September 1994. Setelah ditabiskan lalu bekerja di paroki selama 2 tahun, kemudian bekerja di rumah pendidikan calon imam mendampingi para frater CSE di Malang sampai 2006. Lalu 2006 itu saya mendapat tugas baru untuk bertugas di Keuskupan Agung Perth, Australia Barat sebagai Indonesian Chaplain selama 2 periode, selama 4 tahun sampai dengan 2010. Nah, setelah 2010 baru kembali ke Indonesia, kembali ke Malang untuk bekerja di penerbit Karmelindo sampai 2020. Jadi sejak 2010 itu saya full bekerja di penerbit Karmelindo. Ya sebagai direktur, ya sebagai koordinator untuk para penulis, ya sebagai editor, ya juga sebagai korektor untuk naskah-naskah yang ada itu. Nah, penerbit Karmelindo ini sebelumnya adalah pecahan dari Institut Karmel Indonesia atau disingkat dengan IKI, Institut Karmel Indonesia. Nah, di Institut Karmel Indonesia itu ada salah satu seksi yang namanya seksi publikasi, yang tugasnya adalah mempublikasikan karya-karya para Karmelit secara tertulis lewat buku dan sebagainya. Nah, setelah seksi ini berkembang, lalu mendirikan apa yang disebut dengan penerbit Karmelindo sejak 2004. Nah, penerbit Karmelindo ini visi misinya ialah mempublikasikan baik spiritualitas Kristiani maupun spiritualitas Karmel, menerbitkan dalam bentuk doa, dalam bentuk renungan, atau dalam bentuk buku. Tapi semuanya adalah buku-buku yang sifatnya rohani. Yang jasmani kami tidak menerbitkan. Jasmani atau yang profan, atau buku tentang politik, tentang pendidikan, itu kami tidak menerbitkan, tapi hanya khusus tentang yang bersifat rohani. Romo lebih baik misa pagi atau misa sore? Misa pagi hari. Misa pagi hari ya? Misa kering. Lebih memilih baca buku atau nonton film? Saya lebih suka baca buku karena memang tidak hobi nonton film. Lebih memilih masakan pedas atau yang berkuah? Pedas tanpa kuah boleh. Kuah bersantan kan kolesterol. Lebih memilih untuk saat ini lebih memilih main futsal atau lari pagi? Lari pagi lebih menantang daripada futsal berisiko. Lebih memilih liburan ke pantai atau ke gunung? Ke pantai lebih enak karena daripada jantungan kalau ke gunung. Lebih suka berdiskusi tentang politik atau agama? Agama lebih menarik, ya. Lebih baik tidak mandi atau tidak gosok gigi? Tidak mandi masih tidak apa-apa. Jika Romo
sebagai mana menjadi bidang atau minat saya. Misalnya saya suka menulis, ya bekerja di bidang itulah. Berarti penulis ya? Ya. Penulis ya? Ya. Oke. Hanya satu kata dari Romo yang menggambarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seperti apa sih dalam? Tapi satu kata aja, Mas. Satu kata. Satu kata. Satu kata, nggak boleh satu kalimat, nggak boleh dua kata. Satu kata. Hebat. Wih. Oke, saudara-saudari, terima kasih, thank you sudah mengikuti kisah hidup saya, perjalanan hidup saya, panggilan saya, pelayanan saya, dan jangan lupa tetap mengikuti Coklat edisi berikutnya.